Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Allah Maha Kasih, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, di mana Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami. Hari ini kami kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu kami mau membaca merenungkan sebagian firman-Mu. Urapi dan berkati kami semua, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yerikho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini yakni Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dunia ini penuh dengan berbagai kesulitan dan sengsara yang harus dialami oleh setiap manusia. Kendatipun kesulitan dan sengsara itu berbeda-beda. Ada yang sulit karena menderita secara fisik. Ada yang sulit karena kekurangan kebutuhan hidup. Ada yang sulit karena kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Ada yang sulit karena orang-orang yang menyakitinya. Ada yang sulit karena berbagai penyakit. Bahkan pada masa sekarang ini, seluruh dunia berada pada kesulitan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dan tidak sedikit orang yang dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Setiap kita merindukan agar virus corona ini cepat-cepat berlalu dari dunia ini. Cepat berlalu dari Indonesia ini. Cepat berlalu dari setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita diperhadapkan dengan
berbagai kesulitan dan sengsara dalam kehidupan ini. Tentunya kita sangat mengharapkan seseorang yang dapat menjadi penolong bagi kita untuk melepaskan kita dari semua derita dan sengsara ini. Saudara yang terkasih, lalu pertanyaannya, kemanakah kita mencari pertolongan itu? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hal ini bisa kita lihat dalam Mazmur pasal 121 ayat 2. Ketika Yesus memasuki daerah Yerikho, di sana ada 2 orang buta yang membutuhkan dan merindukan pertolongan agar mereka dapat dicelikkan matanya dan mampu melihat kembali. Kedua orang buta ini berusaha untuk menjumpai Yesus dengan harapan mereka ditolong oleh Yesus. Dari kisah firman Tuhan ini, kita bisa belajar dari kedua orang buta ini yang senantiasa bersandar kepada Yesus. Mereka tidak mencari pertolongan kepada orang lain dalam kesulitan yang sedang mereka hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Beberapa poin penting yang menjadi perenungan bagi kita melalui nas firman Tuhan ini. Yang pertama, adanya kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama halnya dengan kedua orang buta, sangat merindukan agar bisa berjumpa dengan Yesus. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus melalui daerah itu, mereka berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Coba bayangkan, di tengah kerumunan orang banyak, mereka hanya bisa mengandalkan suara untuk berseru memanggil Yesus. Seberapa dalamkah kerinduan kita untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus? Atau kita sama sekali tidak ada kerinduan untuk itu? Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah beban hidup ini, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, sudahkah kita mencari Tuhan sehingga terjadilah perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi? Dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Pertanyaannya, bagaimana dan di mana kita mencari Tuhan? Carilah dan temui Tuhan di dalam dan melalui firman-Nya. Yaitu ketika kita mempunyai kerinduan untuk membaca, mendengar dan merenungkan setiap apa yang kita baca dan kita dengar dari firman Tuhan itu. Lalu ketika ada kerinduan, maka Roh Kudus akan bekerja untuk mempertemukan kita dengan Tuhan. Tidak melalui kontak fisik atau kasat mata, tetapi pertemuan kita dengan Tuhan melalui Roh. Perjumpaan kita dengan Yesus juga terjadi melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Baik itu melalui doa ataupun saat teduh pribadi kita kepada Tuhan. Yang kedua, adanya pengakuan dari iman bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kedua orang buta yang berseru kepada Yesus tidak hanya mengharapkan Yesus menjawab seruan mereka. Tetapi harapan itu disertai dengan satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan Anak Daud.
Bagaimana juga dengan kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan? Apakah kita juga sudah memiliki iman serta hidup di dalam iman itu dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus bahwa Ia adalah Tuhan yang mampu menjawab setiap doa dan seruan kita? Ini yang menjadi perenungan kita sebagai orang percaya. Tuhan yang mampu membebaskan kita dari setiap penyakit. Tuhan yang mampu menolong kita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai umatnya hanyalah kepercayaan, keyakinan, dan iman seutuhnya dari kita. Bahwa Ia adalah Tuhan yang penuh kuasa, yang mampu menjawab setiap doa dan seruan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, fokus pada Yesus. Sekalipun orang banyak mencoba menghalangi kedua orang buta ini, namun kita melihat di sini mereka tidak putus asa. Tetapi justru semakin berteriak dan memanggil Yesus dengan suara nyaring. Ini yang luar biasa kepada orang buta. Fokus kepada Yesus. Mereka tidak memperdulikan atau menghiraukan orang-orang yang menegur mereka untuk diam. Yang menghalangi mereka untuk tidak bisa berteriak kepada Yesus. Kedua orang buta ini tetap fokus pada tujuan mereka. Yakni untuk berjumpa dan menyampaikan permohonan mereka kepada Yesus Kristus. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Untuk tetap fokus pada tujuan hidup kita. Walaupun kita berada di tengah-tengah situasi dunia yang begitu mencekam. Namun tujuan arah hidup kita hanya satu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yakni hidup di dalam Kristus Yesus. Masalah penderitaan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, tekanan tidak boleh menjadi penghalang dalam hidup kita untuk berjumpa dengan Yesus. Jangan kita biarkan orang lain menghalangi kita untuk bertemu dengan Yesus. Jangan kita izinkan tawaran dunia ini yang kelihatan indah untuk mengganggu arah hidup kita kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran serta kehidupan kita hanya pada Yesus. Itulah fokus kita sebagai orang percaya. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menyampaikan permohonan pada Tuhan. Orang buta ini mereka yakin betul bahwa Yesus menjawab permohonan mereka. Keyakinan yang sungguh yang disertai dengan iman yang kuat, itulah yang membuat Yesus berbuat sesuatu kepada mereka. Kedua orang buta ini. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 mengatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ketika kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, hendaknya kita menyampaikannya dengan iman dan tidak dengan kebimbangan hati. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan,
Yang kelima, Tuhan pasti menjawab doa dan permohonan kita. Dalam Yesaya pasal 34 ayat 16 mengatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Dan inilah yang dialami oleh kedua orang buta ini dalam perikop kita yang menjadi perenungan hari ini. Hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan atas permohonan, atas seruan dan perjuangan kedua orang buta ini untuk berjumpa dan menemui Yesus secara pribadi. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia pasti akan mendengar seruan hati orang-orang yang datang kepadanya. Seperti dalam Matius pasal 7 ayat 11b yang berbunyi demikian. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenapa kadangkala Tuhan seakan-akan tidak mendengar permohonan kita? Tuhan bukannya tidak mendengar. Bahkan apa yang tidak terpikirkan oleh kita pun Tuhan perbuat kepada kita. Bahkan apa yang tidak kita minta pun Tuhan berikan kepada kita. Namun Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta? Beberapa kesaksian dalam Alkitab tentang itu. Bisa kita lihat dalam Yakobus pasal 4 ayat 3 yang berbunyi demikian. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bisa juga kita lihat dalam Yesaya pasal 59 ayat 2 yang berbunyi demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang terkasih, rupanya Tuhan tidak mendengar setiap permohonan kita yang tidak disertai dengan iman. Serta kita yang masih hidup di dalam dosa dan mencintai kenikmatan dunia. Maka kalau posisi kita dalam seperti itu, maka kita jangan harapkan bisa didengar oleh Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya, perlu perenungan bagi kita. Sebelum menyampaikan permohonan kepada Tuhan, untuk terlebih dahulu mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Membereskan diri kita di hadapan Tuhan. Membersihkan diri kita dari dosa-dosa di hadapan Tuhan. Agar permohonan kita didengar oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita fokus kepada Yesus. Karena dialah Allah yang sanggup menjawab setiap permohonan kita dalam hidup ini. Sebagai nas hafalan untuk kita hari ini, terambil dari Mazmur pasal 27 ayat 9b, demikian. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Sekali lagi, Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah, penyelamatku. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini.
Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memateraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk tetap setia dan tetap beriman kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.